imam. Kemarin sudah jelaskan afdolnya orang yang harus menjadi imam itu adalah faqihan, ahli faqih, ahli dalam pemahaman tentang sholat, paham tentang sholat berjamaah, paham tentang bacaan sholat, mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah abad, yang sunnah hayat. Itu bagi imam harus sesempurna itu. Alasannya kenapa sampai seperti itu? Karena ketika ada kejadian yang di luar sholat, maka si imam bisa meringkas bacaan, gitu loh. Misalnya takbiratul ihram hukumnya wajib, kemudian sedekah hukumnya sunnah, berdiri hukumnya wajib bagi yang mampu, kemudian baca Allah Akbar kabirah hukumnya sunnah apa? Hayat. Sunnah hayat itu ketika ditinggalkan baik sengaja ataupun tidak sengaja tidak harus sujud sahwi. Tuh makanya jadi imam harus ngerti. Jangan aduh tadi saya nggak baca Allah Akbar kabirah, pas tahiyat akhir imam sujud sahwi, bingung makmum. Tuh makanya imam berarti mesti paham, nggak sembarangan jadi imam. Itu asal sakahayang wae. Apa tuh bahasa apa tuh? Bahasa Jerman ya. Enggak semau-maunya, jadi ada aturan. Mesti ngerti. Oh, sunnah hayat berarti Allah Akbar kabiro. Apa arti sunnah hayat? Sunnah yang ketika ditinggalkan baik sengaja pun tidak sengaja maka tidak mesti sujud sahwi. Bahkan haram hukumnya membaca Allahu Akbar kabiro saat kondisi sholat yang kita lakukan sudah mepet waktunya. Sholat subuh ke masjid, malum di rumahnya sempit, pas datang ke masjid udah ketinggalan berjamaah, waktu udah mepet. Biasa jam 6 itu udah keluar matahari, sholat subuhnya jam 6 kurang 5 menit misalnya ini mah. Nah, disitulah letaknya kita harus tahu tentang hukum sholat. Apakah diwajib, apa disunahkan baca Allah Akbar kabiro? Tentunya diharamkan malah. Alasan diharamkannya kenapa? Kalau kita baca Allah Akbar kabiro, takutnya matahari keburu terbit. Allah Akbar kabiro, walhamdulillah kasiro, subhanallah wa ta'ala, terus bacanya pelan lagi. Enjoy gitu, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba kelihatan sinar matahari. Subrang temengarana, sebuah keburangan. Artinya batal sholatnya tuh. Gitu. Lain halnya dengan ketika kita setelah menyempurnakan sholat subuh rakaat pertama, tiba-tiba di rakaat kedua kelihatan matahari udah ada sinarnya, ada cahayanya, berarti udah keluar matahari dari permukaan, dari bawah tanah, udah keluar tuh. Berarti sah hukumnya. Satu rakaat berada di waktu subuh, satu rakaat sudah keluar dari waktu subuh, sah hukumnya. Maka oleh sebab itu saat kita sholat agak mepet ke waktunya, hampir mau habis, jangan baca Allah Akbar kabiro, jangan baca surat, langsung aja setelah waladhdallin Allahu Akbar, langsung subhanarabbil azim Allahu Akbar, Rabbana lakal hamdah Allahu Akbar. Itu mempercepat rakaat pertama demi untuk menyempurnakan rakaat pertama masih berada di waktu subuh. Lalu ketika kita baca Allah Akbar kabiro sampai sehingga pas giliran baca lakum dinukum waliyadin, tiba-tiba matahari ada, maka hukum baca sunnah hayat saat kondisi waktu sholat mepet hukumnya diharamkan gitu. Atau masih ada waktunya, cuma nih wudunya airnya lagi musim kemarau, anak nih sedikit airnya, bagi-bagi sama bini sama anak buat masak segala macam, wudu. Tiba-tiba pas lagi rakaat pertama agak sedikit mules perut nih, dibatalin wudunya, nggak ada airnya, kagak dibatalin, perut mules, maka disitulah mempersingkat bacaan diperbolehkan gitu.
Berarti nggak usah Allah Akbar kabir, langsung ke Fatihah. Alhamdulillah Fatihah, nggak usah baca surat. Kenapa? Karena untuk demi menyelesaikan sholat. Alasannya karena tadi ketika membatalkan sholat karena kentut air buat wudhunya nggak ada. Gitu. Mau tayamum nggak ngerti bab tayamumnya. Nah ini makanya kita harus paham. Makanya tayamum itu asal muasal kan harus nampak bentuk debunya. Ada sebagian berpendapat di tembok. Di tembok kayaknya nggak tahu deh ada apa enggaknya. Debu mah ada aja ya. Iya kaca gitu. Sebetulnya asal muasal benda yang akan digunakan untuk wudhu dengan untuk bertayamum mesti nampak bendanya. Ada airnya buat tayamumnya ada, gitu kan? Berarti sah. Airnya buat wudhunya ada, sah sholat wudhu dengan air, sah sholat tayamum dengan tanah. Lalu gimana kalau tayamumnya nggak kelihatan nih di sininya debunya, itu saat kita pegangnya kan itu diginiin kan dihilangkan tuh kita ditepok gitu kan, nah ditiup. Berarti kalau memang kelihatan nampak di tangan ada debunya, tiup gitu. Nah itu berarti itulah disebut kesempurnaan tayamum. Jika memang enggak nampak, makanya untuk bertayamum itu debunya mesti ada, ngambil, dijemur dan tidak ada tersentuh dengan tangan, takut terjadi mustakmal. Imam wajib mengetahui ilmu fikih itu. Oh ini sholat, ini wajib Fatihah, rukun namanya. Lalu bagaimana ruku yang sebenarnya? Lalu bagaimana sujud yang sebenarnya? Kan begitu. Jadi imam kalau nggak tahu tentang semua itu, ya gimana? Jadi imam harus bisa membedakan yang rukun, yang sunnah hayat, yang sunnah ab'an di dalam sholat. Gitu maksudnya. Itu imam. Nggak semau-maunya. Bi ayakuna aliman bi ahkami sholat. Juga imam harus mengetahui tentang hukum-hukum sholat. Rukunnya dan sebagainya, wal jamaah dan tata cara berjamaah. Makanya kalau menjadi imam tuh nengok dulu ke belakang, liatin ada aki-aki apa enggak. Kita mah nggak bisa kan, belum bisa membaca situasi raut wajah orang, nggak kebaca sama kita mah. Semua orang awam. Minimal kata Nabi cukup mengucapkan sawu sufufakum fa inna tasbihata sufuf min tamamis sholat. Kalau Nabi makan bisa membaca, oh ini ada orang yang belum makan nih, orang lagi lapar nih urusannya nih, dipercepat bacaan Nabi mah nggak banyak. Ini ada aki-aki di belakang nih, nggak kuat berdirinya, dipercepat bacaannya. Itu Nabi, karena Nabi mah bisa melihat kondisi orang dari raut wajahnya. Wah ini lagi banyak duit nih, banyakin bacaannya, gitu, gitu. Lagi seneng namanya gitu. Wah ini lagi banyak duit, habis jual korma kemarin nih gitu, langsung percaya gitu, gitu. Wah ini lagi belum makan nih dari kemarin, maka Rasul mempercepat bacaan dan zikir, langsung dia pulang ke rumahnya kepada istrinya, buru-buru masak dan antrin si pulang. Kenapa? Tadi kelihatan raut wajahnya lagi lesu belum makan, gitu. Kita nggak pernah ngelihat muka orang. Mau udah wataknya begitu kita mah, punya duit nggak punya duit lesu aja gitu. Jadi wajar loh. Rasul mah begitu, bisa memprediksi.